Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yuniastari. Saya dari kelas 4D. Di sini saya akan menguraikan materi pertama sampai materi kelima. Materi pertama yaitu The Young Language Learner. Dalam materi ini pembahasan pertama yaitu membedakan anak menjadi dua tahap perkembangan. Yang pertama yaitu umur 5-7 tahun. Karakteristik anak yang berumur 5-7 tahun itu, yang pertama, mereka sudah mampu menyatakan apa yang sedang mereka lakukan, sudah mampu menyatakan apa yang mereka dengar, dan sudah mampu menyatakan apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya yaitu sudah mampu berargumen, berpendapat, dan lebih memilih melakukan apa yang mereka inginkan daripada apa yang kita suruh. Selanjutnya yaitu mereka sudah mampu memberikan penjelasan atau alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut jika sedang ditanya. Selanjutnya adalah mereka sudah mampu menjelaskan atau menguraikan apa yang telah mereka pelajari ataupun interaksi mereka dengan guru saat belajar di sekolah. Selanjutnya yaitu mereka sudah mampu atau mengerti situasi. Nah, kita di sini sebagai guru dalam memberikan materi pembelajaran bukan hanya sekedar berbicara di depan anak-anak, melainkan juga harus mempraktekkan apa yang kita bicarakan, karena anak akan lebih mengerti pelajaran jika apa yang kita bicarakan didampingi oleh tindakan. Selanjutnya adalah di sini anak sudah bisa memahami apa yang kita katakan. Misalnya kita mengatakan ice, kita mengatakan hair. Mereka sudah mampu menunjukkan apa yang kita katakan tersebut. Yang terakhir adalah konsentrasi anak umur 5-7 tahun ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 10 menit saja. Nah, kita sebagai guru harus memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Usia yang kedua adalah di sini anak berumur 8-10 tahun. Usia yang sudah melebihi dari usia yang sebelumnya. Di sini karakteristik anak 8-10 tahun yaitu ia sudah mampu bertanya sebanyak-banyaknya. Misalnya dia baru melihat benda, dia akan terus bertanya walaupun ia sudah bertanya sebelumnya. Begitu seterusnya. Yang kedua adalah ia sudah mampu menyatakan kalau dia tidak suka terhadap sesuatu ataupun suka terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu anak usia 8-10 tahun ini sudah bisa diajak untuk bekerja sama ataupun berkelompok. Yang terakhir adalah ia sudah mampu menjelaskan makna dari fakta dan fiction. Pembahasan yang kedua adalah mengapa kita harus mengetahui karakteristik anak usia dini. Yang pertama adalah alasan mengapa kita harus mengetahui karakteristik anak usia dini. Sebelum mengajar, kita harus tahu perkembangan anak usia dini, agar kita tahu bagaimana cara kita mengajarnya, bagaimana pembelajaran apa yang harus kita sampaikan kepada mereka, sehingga anak cepat dalam menangkap pembelajaran. Yang pertama adalah dalam mengajar bahasa Inggris untuk anak usia dini,
kata-kata tidak akan cukup dalam mengajar mereka. Kita harus seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam menjelaskan kita harus barengi dengan body language, yaitu gaya bahasa, supaya anak lebih mengerti apa yang kita katakan. Yang kedua adalah dalam mengajarkan bahasa Inggris tidak boleh menggunakan dua bahasa. Contohnya dicampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Hal tersebut akan membuat anak bingung dengan berbagai macam bahasa yang kita pakai. Yang ketiga adalah dalam menyampaikan pembelajaran, misalnya kita harus memberikan contoh kepada anak usia dini, kita harus menggunakan contoh-contoh yang ada di sekitar mereka, yang sering mereka lihat. Yang terakhir adalah sering dalam proses pembelajaran kita mengadakan berbagai kompetisi. Hal tersebut jangan kita lakukan terhadap anak usia dini, karena pada usia 5-7 tahun, 8-10 tahun, usia anak PAUD itu belum mengerti akan belum mampu menerima yang namanya kekalahan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang grammar. Tidak ada pembelajaran yang khusus untuk membahas grammar. Tanpa kita sadari, dalam proses pembelajaran kita sudah memberikan pembelajaran tentang grammar. Jika kita lakukan dengan rutin, secara rutin, membiasakan anak, maka anak akan mengerti dengan sendirinya. Yang pembahasan keempat adalah assessment. Dalam hal ini kita sebagai guru dalam proses pembelajaran sebaiknya bertanya saat anak usia dini sedang melakukan atau mengerjakan apa yang kita suruh. Jangan kita bertanya ketika mereka selesai mengerjakan apa yang kita suruh. Karena bertanya ketika mereka sedang mengerjakan apa yang kita suruh adalah waktu yang tepat. Kita beralih kepada materi kedua, yaitu tentang kelas manajemen dan atmosfer. Pembahasan yang kedua adalah di sini membahas tentang karakteristik guru yang ideal itu seperti apa sih gitu. Yang pertama tentunya harus humor, berpikiran luas, dan bisa menyesuaikan diri dengan anak. Misalnya dalam menjelaskan materi pembelajaran, kita harus seperti anak kecil dalam menyampaikannya. Dan tentunya mengajar anak usia dini itu perlu kesabaran. Yang kedua yaitu seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam mengajarkan anak walaupun bukan pembelajaran bahasa Inggris, dalam proses pembelajaran menyampaikan materi, kita jangan hanya berbicara saja, tapi juga mempraktikkannya supaya anak itu lebih mengerti, lebih cepat paham apa yang kita bicarakan tentang supaya cepat mengerti tentang materi yang kita sampaikan. Yang ketiga, karakteristik guru yang ideal itu yang ketiga adalah harus menghargai anak. Bagaimana cara kita menghargai anak? Yaitu dengan jangan kita menyampaikan materi melebihi batas kemampuan anak, melebihi batas
perkembangan anak gitu. Dan kita sebagai guru jangan membedakan anak yang satu dengan anak yang lain, karena tugas utama kita sebagai guru yaitu membuat anak nyaman dengan kondisi, situasi di mana tempat mereka berada gitu. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang benda-benda yang harus ada di dalam kelas. Benda-benda yang harus ada di dalam kelas yaitu harus sesuai dengan materi yang kita sampaikan pada hari tersebut. Misalnya materi hari ini adalah tentang binatang. Maka benda-benda yang harus ada di dalam kelas pada materi hewan yaitu misalnya foto-foto animal, foto stiker animal, kalender yang bergambarkan animal dan lain sebagainya. Pembahasan ketiga yaitu tentang pengaturan tempat duduk. Dalam hal ini yang perlu kita perhatikan yaitu memperhatikan kondisi tempat, ukuran tempat. Kita harus memposisikan tempat duduk anak-anak itu sesuai dengan keadaan tempat dan dan sesuai dengan kebutuhan. Pembahasan yang keempat yaitu mengelompokkan anak. Dalam mengelompokkan anak yang perlu kita perhatikan yaitu perasaan, situasi, keadaan, rasa suka dan tidak suka. Jika anak sudah bersebelahan duduknya, bisa kita pasangkan asalkan jangan ada problem di antara mereka. Pembahasan yang kelima yaitu membuat grup. Dalam membuat grup, kita jangan langsung mengarahkan mereka untuk mengerjakannya gitu. Kita sebagai guru harus memanggil per grup, menjelaskan, menyontohkan dan mempraktikkan apa yang harus mereka lakukan. Setelah itu baru kita bisa menyuruh mereka mengerjakannya. Dan tentunya personil atau jumlah dalam grup harus dibatasi. Pembahasan yang keenam yaitu siapa bekerja dengan siapa. Dalam hal ini kita sebagai guru jangan menyatukan anak yang pintar dengan anak yang pintar, dengan anak kurang pintar dengan anak kurang pintar. Kita harus menyeimbangi gitu, agar dalam pembagian tugas semua anak mendapatkan sesuai dengan kemampuannya. Agar kenapa harus membuat grup antara anak pintar dengan anak yang kurang pintar, agar anak yang pintar bisa mengajari temannya yang kurang paham tentang apa yang akan mereka kerjakan. Pembahasan yang terakhir yaitu bahasa-bahasa yang kita gunakan di dalam kelas. Kita harus membiasakan anak berbicara bahasa Inggris di dalam kelas, walaupun walaupun anak itu misalnya mau meminjam pulpen gurunya, izin ke toilet misal gitu. Nah, mengenai pembahasan yang ketiga yaitu tentang pengaturan tempat duduk. Ada contohnya yang seperti di layar yang berbentuk huruf U dan melingkar. Formasi yang pertama yaitu formasi yang berbentuk huruf U itu sangat menarik dan membuat
pastinya akan membuat anak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dalam formasi U tersebut, guru yang lebih banyak bergerak guru lebih banyak bergerak dibandingkan dengan anak. Formasi yang kedua itu berbentuk lingkaran. Anak-anak dapat saling berhadapan dengan teman-temannya. Formasi melingkar ini cocok dalam saat anak melakukan kerja kelompok. Baik, materi selanjutnya itu materi ketiga tentang topik based work. Yang pertama adalah apa saja yang kita lakukan jika menggunakan topik based work. Yang pertama adalah tentunya kita harus mengaitkan topik dengan hal-hal yang disukai oleh anak. Yang kedua, mudah untuk diaplikasikan kepada anak-anak. Yang ketiga, dalam memberikan contoh, kita harus memberikan contoh sesuai dengan zamannya anak-anak. Jangan kita menggunakan zaman sebelum mereka ada. Pembahasan yang kedua adalah langkah-langkah yang kita lakukan. Tentunya yang pertama itu menentukan tema, topik, melibatkan perasaan rasa tidak suka, melibatkan perasaan anak, yaitu rasa tidak suka dan mereka sukai. Maksudnya yaitu melibatkan perasaan anak dengan apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai. Selanjutnya menentukan waktu, opening, activity, dan closing. Yang terakhir adalah menentukan material atau benda-benda yang kita perlukan dalam proses pembelajaran. Pembahasan ketiga yaitu function dan situasi. Yang pertama adalah function. Meminta anak untuk mengulang apa yang telah kita ucapkan supaya kita tahu siapa anak yang sudah bisa, dan kita tahu bahwa pendengaran anak itu apakah baik atau tidak. Yang kedua yaitu situasi. Dalam mengajar bahasa Inggris, kita harus membuat kondisi dalam kelas itu seperti halnya sedang belajar bahasa Inggris, yaitu dengan cara membiasakan anak berbicara di dalam kelas itu menggunakan bahasa Inggris, sehingga anak akan terbiasa dan cepat bisa dalam berbahasa Inggris. Pembahasan yang terakhir yaitu activity dan metode. Nah, aktivitas yang anak-anak lakukan yaitu aktivitas yang tidak mengekang mereka. Dan kita sebagai guru jangan membuat aktivitas yang susah bagi anak, rumit untuk anak lakukan. Nah, kita sebagai guru harus membuat aktivitas yang menantang anak, menantang kemampuan anak, menantang agar kemampuan dalam diri anak itu keluar gitu. Dan tentunya aktivitas yang kita buat harus sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Materi yang keempat yaitu planning to teach EFC. Yang pertama yaitu alasannya karena memudahkan kita dalam menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas. Tentunya jika sudah ada planning sebelum
kita memasuki ruang kelas. Mampu mengolah waktu, mengetahui apa yang harus disampaikan dalam pembelajaran, apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran, mampu menyeimbangi antara pembuka, isi pembelajaran, dan serta penutup. Pembahasan kedua yaitu tentang kurikulum. Tentunya kurikulum yang digunakan sudah melalui berbagai tes sehingga bisa diterapkan di lembaga PAUD. Ya, selanjutnya itu silabus dan RPP atau RPPH. RPP atau RPPH kita buat setelah selesai proses pembelajaran. Pembahasan ketiga yaitu adalah lesson planning. Berbeda dengan RPP atau RPPH yang kita buat setelah proses pembelajaran. Nah, sedangkan lesson planning yaitu kita buat sebelum kita memulai pembelajaran atau sehari sebelum proses pembelajaran. Nah, kita sebagai guru jangan hanya menyiapkan lesson planning hanya satu. Kita harus menyiapkan lesson planning minimal 2, karena kita tidak tahu apa saja yang akan terjadi pada esok harinya gitu. Pasti ada aja situasi atau kondisi anak-anak sehingga kita harus memakai lesson planning yang lain. Dalam biasanya guru dalam mengajar ketika lesson planning yang pertama tidak cocok untuk anak-anak, maka lesson planning yang telah dibuat yang kedua itu bisa digunakan. Tentunya lesson planning ini sudah dibuat sebelum memulai pembelajaran, yaitu sudah jelas waktunya, waktu openingnya, closingnya. Tentunya membuat lesson planning yang yang tidak rumit, atau membuat lesson planning yang simple. Pembahasan yang keempat yaitu mengoreksi diri. Guru setelah selesai mengajar, selesai menyampaikan pembelajaran, akan mengoreksi dirinya, apa yang kurang dalam penyampaiannya, apakah lesson planningnya tepat. Gunanya guru mengoreksi dirinya yaitu supaya proses pembelajaran esok harinya akan lebih baik dari sebelumnya. Pembahasan yang kelima yaitu kendala yang ada di dalam kelas. Dalam proses pembelajaran tidak menutup kemungkinan ada saja kendala-kendala yang kita alami. Misalnya anak-anak asik dengan dirinya sendiri, orang tua ikut masuk ke dalam kelas melihat anaknya mengajar. Nah, itu sebabnya harus kita sebagai guru harus pandai mengatasi berbagai situasi atau kendala yang akan terjadi dalam kelas. Itu sebabnya kita harus merencanakan lesson planning yang harus merancang lesson planning yang tepat dan sebaik-baiknya. Nah, materi yang terakhir yaitu using media in teaching EFC. Yang pertama yaitu media yang digunakan, media yang sudah dibuat oleh guru. Tentunya berkaitan dengan topik yang akan disampaikan. Yang kedua adalah media yang dibeli, bukan dibuat oleh guru, bukan dibuat oleh siswa. Yang ketiga adalah
Nah, yang ketiga adalah media yang tidak dibeli dan juga tidak dibuat, melainkan media yang sudah ada di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, yang tidak berkaitan dengan materi. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.